Kenapa ya dari dulu itu banyak banget mitos-mitos yang bahkan sampai sekarang masih banyak banget dipercaya. Misal kayak nggak boleh makan depan pintu, nggak boleh potong kuku dan menyapu di malam hari, dan masih banyak yang lainnya. Dan ketika kita tanya ke orang tua untuk penjelasan lebih detail, mereka cuma jawab, udah intinya nggak boleh. Selain itu ada juga satu mitos yang menurutku itu kayak nggak logis gitu. Dan selalu menjadi pertanyaanku, bahkan sampai sekarang aku jadi agak percaya gitu. Ya mungkin karena orang-orang sekitar ya. Yaitu kalau masak keasinan pertanda mau nikah. Aneh kan? Jadi aku coba cari beberapa artikel yang membahas mitos ini untuk mencari pembahasan yang mungkin sedikit ilmiah. Dan kalau kalian ada jawaban sendiri, boleh diskusi di kolom komentar ya. Dan mari kita masuk pembahasan katanya kalau masa keasinan pertanda ingin menikah. Nah kita masuk ke sejarahnya dulu. Anjay, ada sejarah nggak tuh? Katanya nih, dulu di Keraton Yogyakarta, sang raja ingin makan tapi sang pembantu nih sedang sakit. Nah, jadi raja nyuruh putrinya memasak, namun hasil masakannya asin. Ketika ditanya sang putri menjawab bahwa ia ingin segera menikah, maka cerita keasinan makanan dan nikahnya sang putri inilah menjadi tersebar hingga sekarang. Nah, selain itu ada juga nih yang mengatakan masih di lokasi yang sama yakni Keraton Yogyakarta. Waktu itu si Tuan Putri jatuh cinta sama rakyat biasa. Lalu karena malu hendak mengatakan pada sang raja, si putri ini sengaja bikin masakannya jadi asin. Tujuannya supaya si putri ini dipanggil dan bisa bicara sama sang raja, lalu mengatakan keinginannya. Nah, dari cerita tersebut akhirnya menjadi sebuah mitos bahwa bagi wanita single, jika memasak dengan rasa yang asin, ia selalu diidentikan dengan kebelet kawin atau nikah. Agak aneh ya, cuman ya namanya juga mitos kan. Lalu ada satu lagi pembahasan yang aku dapatkan dari Quora mengenai masa keasinan berarti mau nikah. Dan di sini ada 3 poin penjelasan secara ilmiahnya. Pertama, kenapa kita merasakan asin? Kedua, kenapa orang mau menikah? Dan ketiga, bagaimana hubungan keduanya? Oke, kita masuk yang pertama ya. Kenapa kita merasakan asin? Nah, simpelnya karena indera pengecap merasakan hal yang asin. Selain rasa asin, tentu lidah juga bisa merasakan jenis rasa lainnya dalam suatu kondisi tertentu. Kita pasti pernah berbeda pendapat dengan teman soal rasa es krim. Misal, dia berkata rasanya terlalu manis, tapi menurut kita rasanya pas. Ada perbedaan tentang rasa pada suatu objek yang sama. Nah, menurut Profesor Dr. Sunaryani, guru besar Universitas Airlangga, indera pengecap saling mempengaruhi dalam merasakan suatu objek dan dikaitkan dengan memori di masa lalu dalam lingkup hal sedih dan hal menyenangkan. Misal saat kita baru pertama kali memakan makanan yang unik, maka otak mempengaruhi dengan menyajikan rasa makanan di masa lalu yang mirip-mirip. Makanya saat makan es krim kita kadang begitu bahagia karena otak memberikan informasi tentang rasa tersebut di masa lalu yang juga menyenangkan. Terus yang kedua, kenapa orang mau menikah? Karena sudah menemukan orang yang tepat yang membuat bahagia dan dicintai. Saat bahagia, otak melepaskan hormon endorfin. Saat kita terpengaruh hormon tersebut, lidah kita jadi lebih peka dengan rasa yang manis. Nah, terus bagaimana sih hubungan keduanya? Jadi gini, otak bisa mempengaruhi lidah dengan kenangan atau memori masa lalu. Kalau kenangannya sedih, lidah bakal lebih peka dengan hal yang pahit. Saat kenangannya bahagia, lebih cenderung sangat sensitif dengan rasa manis. Saat memasak, kita pasti akan mengkoreksi rasanya kan? Jika kita sedang bahagia-bahagianya karena cinta, lidah sangat sensitif dengan rasa yang manis. Maka kemampuan saraf lidah dengan rasa yang lainnya sedikit berkurang. Bagi orang yang suasana hatinya normal, mungkin masakan itu sudah pas. Namun kalau lagi cinta-cintanya nih dan sensitif dengan manis, ya masakan yang dimasak terasa hambar atau manis. Makanya ditambahin garam. Koreksi rasa lagi masih hambar. Ya sudah, tambah garam yang lebih banyak. Hasilnya masakan kita yang dimasak saat lagi kepenuhan endorfin jadi kebanyakan garam menurut orang yang situasi hatinya normal. Kalau menurut lidah yang masak saat itu ya rasanya pas. Nah, jadi gitu. Intinya kalau secara pembahasan tadi, orang yang masak keasinan itu karena lagi bahagia-bahagianya. Mungkin karena cinta ya, ataupun yang lainnya. Nah, karena itu lidah tuh jadi sangat sensitif dengan rasa manis dan kemampuan saraf lidah buat rasa yang lainnya itu berkurang. Jadinya garam ditambah mulu tuh, sampailah rasanya asin menurut orang yang situasinya normal. Kalau yang situasi lagi kasmaran atau bahagia, pasti rasanya biasa aja. Jadi gimana menurut kalian? Diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, aku akan bahas tentang pertanyaan kehidupan sehari-hari sampai kalian bilang, oh gitu toh.